Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini untuk kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan 1, untuk di pertemuan keempat akan membahas mengenai macam sel dan juga jaringan pada tumbuhan. Ya, jadi untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah mengenai pengertian dari jaringan. Lalu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan yang dibedakan lagi menjadi jaringan berdasarkan penyusunnya, ada jaringan sederhana, lalu ada jaringan kompleks, dan berdasarkan tingkat perkembangannya ada jaringan muda dan juga ada jaringan dewasa. Nah, pada jaringan tumbuhan ini kan pasti akan disusun atau tersusun oleh sejumlah sel yang memiliki fungsi yang sama sehingga membentuk suatu jaringan terspesialisasi berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi kita mulai bahas dulu mengenai apakah pengertian dari jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi suatu jaringan tumbuhan ini pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda antara suatu jaringan dengan jaringan lain. Nah, jaringan ini pasti tersusun dari sel-sel dengan fungsi yang sama. Jadi apabila kita lihat organisasi kehidupan bahwa di sini secara singkat menunjukkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Nah, sel-sel yang saling bergabung nanti akan membentuk suatu jaringan. Nah, di sini dari jaringan nanti akan sel-sel yang sama fungsinya akan membentuk suatu jaringan dengan fungsi yang sama. Lalu dari beberapa jaringan nantinya akan saling tersusun membentuk suatu organ. Dari organ nanti organ-organ membentuk suatu sistem organ. Atau kalau pada tumbuhan mungkin bisa dari organ-organ ini akan langsung membentuk organisme atau membentuk suatu tumbuhan. Nah, jenis-jenis jaringan pada tumbuhan di sini kalau berdasarkan penyusunnya dibagi menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana terdiri dari satu macam sel. Contohnya pada jaringan parenkim. Parenkim ini tersusun atas sel-sel parenkim. Jaringan sklerenkim maupun jaringan koenkim. Nah, keduanya sama-sama terdiri dari satu macam sel saja. Jadi, misalkan sklerenkim maka hanya terdiri dari sel-sel sklerenkim, dan koenkim hanya terdiri dari berbagai atau sejumlah sel koenkim saja. Sedangkan kalau jaringan kompleks dia terdiri dari berbagai macam sel. Contohnya pada jaringan pengangkut yaitu jaringan xilem dan juga jaringan floem. Pada jaringan xilem maupun floem keduanya tidak hanya disusun atas sel-sel xilem dan juga sel floem, tapi di situ juga tersusun atas baik itu ada parenkima xilem, lalu ada parenkima floem, lalu terdiri dari serabut xilem dan juga serabut floem, dan juga ada berbagai sel lainnya yang menyusun dari jaringan pengangkut ini. Nah, kalau berdasarkan dari tingkat perkembangannya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi jaringan muda dan juga jaringan dewasa. Jaringan muda itu tersusun dari sel yang aktif membela atau bersifat meristematis, sedangkan jaringan dewasa ini tersusun dari sel yang sudah mengalami diferensiasi berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi dia tidak bersifat aktif membelah, dia hanya mengalami diferensiasi berdasarkan dari fungsi masing-masing jaringannya. Nah, untuk jaringan muda atau jaringan dari meristem di sini memiliki ciri-ciri yaitu tersusun atas sel-sel meristem atau sel yang aktif membelah, memiliki dinding sel tipis, kaya akan plasma sel, vakuole kecil, dan bentuknya biasanya teratur. Jaringan muda atau biasanya disebut dengan jaringan meristem ini
Dibedakan lagi kalau berdasarkan dari letaknya ada 3, yaitu meristem apikal atau meristem ujung yang ada pada ujung akar maupun ujung batang atau cabang. Lalu ada meristem lateral di bagian tepi dari organ tumbuhan, dan juga ada meristem interkalar atau jaringan meristem yang ada di antara bagian-bagian dari suatu organ tumbuhan. Jadi misalnya saja meristem yang ada di antara dua buku atau berada pada ruas-ruas, berada pada bagian ruas batang. Nah, sedangkan berdasarkan dari perkembangannya, untuk jaringan muda atau meristem ini dibedakan lagi menjadi meristem primer dan juga meristem sekunder, di mana kalau primer dia berasal dari pemulahan langsung dari sel-sel embrionik yang nantinya akan membentuk protoderm yang berkembang nanti membentuk sistem epidermis atau jaringan epidermis, lalu membentuk prokambium yang nantinya akan menjadi sistem jaringan pengangkut primer, dan juga ada meristem dasar atau yang nantinya akan berkembang membentuk jaringan dasar dan juga parenkim. Sedangkan meristem sekunder dia berkembang dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi dan nantinya akan membentuk, yang pertama ada kambium dan juga ada kambium gabus. Nah, kambium biasanya ditemukan pada tumbuhan gimnosperme, dikotil dan beberapa monokotil. Sedangkan kambium gabus biasanya ditemukan pada kulit batang yang membentuk jaringan gabus. Fungsinya sebagai pelindungan. Nah, untuk jaringan dewasa dia memiliki ciri-ciri yang pertama selnya pasti tidak aktif membelah, lalu ukurannya lebih besar, kandungan plasmanya lebih sedikit karena sudah mengalami diferensiasi, ukuran vakulanya besar, lalu beberapa jaringan dewasa ini kadang yang menyusun tumbuhan itu bersifat mati. Nah, biasanya di dalam selnya ada yang memiliki ruang antar sel maupun tidak ada ruang antar selnya. Dan penebalan pada dinding sel biasanya bermacam-macam dengan fungsinya. Pertama, dia mengalami diferensiasi berdasarkan dari fungsi dari masing-masing selnya. Nah, berdasarkan macam dan fungsinya, jaringan dewasa ini dibagi menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau biasanya yang disebut dengan jaringan mekanik, dan juga jaringan pengangkut atau yang terdiri dari jaringan xilem dan juga floem. Nah, yang pertama jaringan pelindung atau biasanya kita sebut dengan epidermis. Dia berfungsi sebagai pelindung sel bagian dalam dari beberapa gangguan luar, yaitu melindungi dari kerusakan mekanik, lalu melindungi dari gangguan suhu di lingkungannya, dan juga mencegah kehilangan zat atau mencegah hilangnya terlalu banyak air. Nah, pada jaringan pelindung ini biasanya terdiri dari sel-sel epidermis dan juga beberapa turunannya atau derivat epidermis. Nah, nantinya akan membentuk sistem jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Kalau pada manusia biasanya disebut dengan jaringan kulit. Nah, di sini epidermis dapat membentuk derivat atau turunannya berupa stomata, trikoma, litosis, sel-sel kipas, sel silika, dan juga sel-sel gabus. Nah, kalau kita lihat di sini secara struktural bahwa jaringan epidermis itu ada di bagian paling luar dari organ tumbuhan. Karena dia terlihat yang paling luar, lapisan paling luar. Nah, epidermis ini biasanya terdiri dari satu lapisan sel epidermis saja. Nah, biasanya epidermis batang itu bisa rusak karena mengalami penebalan sekunder atau fungsinya digantikan oleh periderm. Nah, pada epidermis biasanya dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin, kecuali pada akar.
Sedangkan pada beberapa tumbuhan ada yang membentuk epidermis ganda. Umumnya epidermis itu kan tersusun dari atas satu lapis sel epidermis. Akan tetapi di sini pada beberapa tumbuhan dia dapat membentuk epidermis ganda. Contohnya saja pada daun-daun ficus atau daun dari kelompoknya tumbuhan buah tin, lalu daun sidium atau daun dari jambu, dan juga pada Nerium oleander, atau biasanya disebut dengan apa ya, kalau Nerium oleander itu coba nanti dicari sendiri ya gambarnya. Dan juga ditemukan pada organ akar dari keluarga Orchidae, yaitu keluarga dari tumbuhan anggrek-anggrek. Nah, di sini epidermis ganda yang ditemukan biasanya dinamakan dengan istilah filamen. Nah, untuk sel epidermis di sini memiliki sifat, yaitu yang pertama dia hidup, lalu rapat, dan biasanya tanpa adanya ruang antar sel. Nah, dinding bagian luarnya biasanya berbatasan dengan yang berbatasan dengan udara biasanya lebih tebal daripada dinding yang sebelah dalam. Nah, plasma sel pada dinding sel ini biasanya berfungsi sebagai selaput dengan sebuah vakuola besar di bagian tengahnya. Nah, plastida yang ditemukan di epidermis biasanya berupa leukoplas, tidak berupa kloroplas, tapi beberapa tumbuhan tertentu dia memang memiliki kloroplas di dalam plastida epidermisnya. Nah, ini contoh dari sel-sel epidermis. Kalau kita lihat di sini secara anatomi, yang di sini contoh dari anatomi daun monokotil. Jadi di sini kita lihat epidermisnya di sini hanya ada satu lapis sel. Nah, di atas dan juga di bawah. Nah, kalau ini dia pada yang daun ini dapat kita lihat bahwa ada lapisan lilin di atasnya, ini lapisan kutikula. Ini bagian epidermis. Bagian epidermis yang paling atas biasanya memang lebih tebal. Nah, lalu ini contoh dari epidermis ganda, di mana yang ditemukan pada akar anggrek atau disebut dengan filamen. Jadi epidermis itu ada di bagian paling atas dan juga di bawahnya lagi ada satu lapis epidermis. Nah, untuk derivat epidermis atau turunan dari epidermis di sini ada beberapa. Yang pertama ada stomata yang merupakan celah yang dibatasi oleh dua sel penutup dan dikelilingi oleh sel tetangga. Nah, fungsi dari stomata biasanya di sini untuk tempat keluar masuknya gas atau keluar masuknya O2 maupun CO2. Nah, pada sel penutup biasanya merupakan sel yang aktif dan biasanya mengandung kloroplas yang memiliki peran juga dalam proses fotosintesis. Nah, stomata terdapat pada bagian tubuh tumbuhan yang berhubungan dengan udara, misalnya daun, batang, dan juga rizom. Kadang juga ada ditemukan pada mahkota bunga dan juga pada daun-daun buah dan juga biji. Sedangkan pada akar ini tidak dijumpai adanya stoma. Nah, ini merupakan contoh dari stomata, bentukannya seperti ini. Nah, apabila kita lihat secara melintang, ini stomata ini adalah seperti ini. Ada dua sel penjaga. Nah, kalau secara paradermal dapat kita lihat di sini bahwa celah ini ditutupi oleh sel penjaga dan sebelahnya ada sel-sel tetangga. Nah, ini contohnya. Ini dua sel penjaga, di dalamnya ini ada celah, ini sel-sel tetangga. Nah, untuk klasifikasi stomata di sini dia dibedakan menjadi berbagai tipe berdasarkan letak sel penutup terhadap permukaan epidermisnya. Ada tipe cryptophore atau tenggelam, lebih rendah dari epidermis, dan juga ada tipe phanerophore atau stomata sejajar dengan lapisan epidermisnya.
Nah, berdasarkan jumlah dan tata letak sel tetangganya ini dibedakan lagi menjadi tipe anomositik, tipe parasitik, tipe diasitik, tipe anisositik, dan juga tipe aktinositik. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi ini bisa ditemukan pada Citrullus tipe anomositik. Sedangkan pada tipe anisositik di sini dapat ditemukan di tumbuhan dari genus Sedum. Untuk parasitik ditemukan pada Vigna atau kacang atau pada tumbuhan kacang kalau nggak salah ini. Lalu tipe diasitik ditemukan pada tumbuhan dari genus Dianthus. Nah, yang dimaksud dengan tipe stomata anomositik di sini adalah stoma yang dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan sel epidermis yang lain dalam bentuk maupun ukurannya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, tipe anomositik di sini memiliki sel tetangga yang bentuknya itu tidak yang tidak berbeda dengan sel epidermis. Sedangkan kalau pada tipe anisositik, dia stoma ini dikelilingi oleh 3 sel tetangga. Jadi kalau kita hitung pada satu stoma, dia dikelilingi oleh 3 sel tetangga. 3 sel tetangga. Sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk parasitik, stoma memiliki 2 buah sel tetangga dengan poros panjang sejajar dengan poros panjang stoma. Nah, ini kalau pada parasitik, sel tetangganya ini porosnya panjang dan sejajar dengan poros panjang stoma. Jadi panjangnya ini, panjang sel tetangganya ini sama dengan panjang dari stomatanya, celah stomatanya. Sedangkan untuk tipe diasitik biasanya satu stoma dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Nah, contohnya seperti ini. Satu stoma dikelilingi 2 sel tetangga. Untuk tipe yang terakhir, tipe aktinositik, biasanya stoma dikelilingi oleh sel tetangga yang jumlahnya tidak tentu atau tersusun radier. Jadi jumlah dan penyusun dari sel tetangganya ini bisa sangat banyak, lebih dari 3. Dan susunannya lebih ke radial. Nah, selanjutnya untuk trikoma. Trikoma ini merupakan salah satu derivat epidermis juga, yang terdapat pada permukaan tumbuhan. Fungsinya bermacam-macam, bentuknya juga bermacam-macam. Ada 2 macam trikoma pada tumbuhan, yaitu ada yang bersifat non-granuler atau yang tidak berkelenjar, dan bersifat granuler atau yang berkelenjar. Nah, biasanya kalau yang pada trikoma granuler itu biasanya mengeluarkan sekret berupa cairan yang dapat mengakibatkan kita gatal-gatal apabila kena, lalu lengket atau bisa jadi malah beracun. Nah, ini contoh dari macam trikoma. Kalau yang pada gambar ini contoh dari trikoma yang non-granuler, jadi yang tidak berkelenjar, dia tidak ditemukan adanya kelenjar. Hanya terjadi modifikasi dari sel-sel epidermis saja. Untuk yang berkelenjar atau granuler, nah contohnya seperti ini. Jadi ditemukan adanya sel-sel kelenjar di sini, yang nantinya akan mengeluarkan zat sekret. Nah, selanjutnya ada derivat epidermis lain yang dinamakan sel kipas atau biasanya disebut dengan sel motor. Dia berasal dari sel epidermis yang membesar. Umumnya terdapat pada
tumbuhan monocotyledon, terutama dari famili Poaceae atau familinya jagung, tebu, dan lain-lainnya. Fungsinya dia adalah untuk menggulung daun, untuk mengurangi penguapan pada keadaan panas juga. Sel ini biasanya mengecil sehingga permukaan daun akan cenderung lebih menyempit. Nah, lalu ada derivat epidermis lain berupa sel silika dan juga sel gabus yang berfungsi untuk memperkuat epidermis daun pada tumbuhan monokotil. Lalu ada yang namanya litosit. Nah, litosit ini merupakan sel yang di dalamnya mengandung sistolit atau suatu gumpalan yang tersusun atas kalsium karbonat yang berfungsi untuk pertahanan dengan menyebabkan suatu organ atau bagian dari tumbuhan menjadi keras. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar ini biasanya terdapat di seluruh bagian tumbuhan seperti ampulur, korteks akar, batang, mesofil daun, bagian buah, dan banyak organ-organ lainnya. Fungsinya tidak memiliki fungsi khusus, tapi sebagai jaringan pengisi yang memberi kekuatan dan tempat berlangsungnya fotosintesis, misalnya pada mesofil daun, yang di dalamnya terdapat kloroplast, dan penyimpan cadangan makanan. Sel parenkim biasanya hidup dengan memiliki vakula yang besar, dindingnya tipis, dan protoplasmanya banyak mengandung plastida, kloroplast, chromoplast, atau leukoplast. Nah, bentuk-bentuk dari parenkim biasanya ini bermacam-macam, bisa isodiametrik, bisa memanjang, bisa silindris, dan juga berbagai bentuk lainnya, bisa poligon tergantung selnya. Ada yang bercabang yang disebut dengan parenkim bintang atau actinenkim. Nah, biasanya ditemukan pada daun Canna sp atau juga ditemukan pada Jungigus sp. Nah, parenkim dengan ruang antar sel yang ada juga parenkim dengan ruang antar sel yang besar disebut dengan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Contohnya biasanya ditemukan pada tumbuhan air seperti eceng gondok dan juga pada keteratai dan lain-lainnya. Dan ada juga parenkim dengan bentuk sel yang tidak teratur dengan banyak ruang antar sel. Contohnya pada parenkim bunga karang pada daun. Nah, ini contoh dari actinenkim atau parenkim bentuk bintang, dan juga ada aerenkim pada tangkai daun Colocasia sp dengan rongga yang besar. Nah, ya ini merupakan tangkai daun dari talas-talasan. Biasanya dia juga memiliki rongga pada tangkai daunnya. Nah, jaringan parenkim menurut fungsinya ini ada dua, yaitu parenkim asimilasi atau dia memiliki zat hijau daun disebut dengan klorenkim yang biasanya terletak pada bagian perifer daun dan juga buah yang berwarna hijau, dan pada batang juga ditemukan, biasanya bentuk selnya lebih bulat. Nah, pada daun ada dua macam parenkim fotosintetik atau parenkim atau klorenkim, yaitu yang bentuknya panjang dan juga pendek atau membulat. Kalau panjang disebut dengan palisade, yang dia itu rapat, sedangkan yang pendek dia biasanya atau yang membulat biasanya disebut dengan jaringan bunga karang atau jaringan parenkim sponsa yang sel-selnya tidak rapat. Nah, sedangkan untuk parenkim penyimpan di sini ada parenkim yang bersifat menyimpan cadangan makanan. Biasanya ada pada batang, akar, umbi, buah, dan juga biji. Biasanya di dalam sini ditemukan berbagai zat-zat terlarut. Dan juga ada benda-benda ergastik, misalnya seperti ada amilum, lalu ada minyak esensial, minyak sirih, lalu ada parenkim penyimpan air. Nah, biasanya terdapat pada jaringan tumbuhan xerophyt dan epiphyt. Dia biasanya berisi cairan atau lendir, contohnya pada tumbuhan yang hidup di daerah panas, misalnya kaktus-kaktusan, lalu di sini ada aloe vera, atau lidah buaya. Nah, ada juga parenkim yang bersifat menyimpan udara atau disebut dengan aerenkim. Nah, ini contohnya dapat ditemukan pada Eichhornia crassipes atau eceng gondok dan juga pada Acorus calamus. Nah, selanjutnya yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat merupakan jaringan berfungsi memberi kekuatan
dan membantu penyeimbangan bagi tumbuhan. Nah, kekuatan untuk menahan gerakan angin dan kekuatan untuk tumbuh dan juga berdiri tegak. Pada tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki jaringan penguat, biasanya kekuatan tubuhnya sangat tergantung pada tekanan turgor sel. Nah, jaringan penguat ada dua pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan juga sklerenkim. Kolenkim biasanya tersusun atas sel hidup, yang biasanya memiliki banyak plasma. Dinding sel biasanya terdiri dari selulosa, hemiselulasa, dan juga pektin. Sifatnya plastis, artinya dia dapat berkembang dan juga menyesuaikan diri dengan pertumbuhan organnya. Nah, untuk selnya biasanya memanjang menurut poros panjang organ tumbuhan. Kadang-kadang ada juga yang berisi kloroplas. Nah, koenkim biasanya ditemukan di daerah tepi atau perifer, di bawah epidermis. Kadang membentuk lingkaran tertutup pada batang atau berkelompok. Nah, jaringan koenkim ini hampir ditemukan di semua bagian tumbuhan, tapi kalau pada akar biasanya jarang ditemukan. Biasanya koenkim ini mengandung yang namanya penebalan dinding sel, yang dimulai dari sudut, kemudian berkembang ke arah-arah tertentu tergantung dari jenis tumbuhannya. Nah, tipe koenkim pada tumbuhan ada yang namanya koenkim tipe angular, atau yang penebalannya hanya pada sudut-sudut sel. Biasanya ini ditemukan pada tangkai daun dan juga batang dahlia, dan juga datura. Datura itu kayak kecubung tapi yang kecil gitu. Lalu ada koenkim tipe lamelar atau lempeng. Biasanya penebalan ini terdapat pada dinding-dinding tangensial atau dinding radial yang biasanya relatif tidak menebal. Jadi kalau untuk koenkim lamelar biasanya lamelar atau lempeng biasanya penebalan dinding selnya terdapat pada dinding tangensial. Kalau pada yang dinding radial biasanya tidak menebal, hanya yang bagian tangensial saja. Contohnya pada batang Samulcus sp. Nah, untuk koenkim tipe lakuner atau tubuler, biasanya penebangannya terdapat pada daerah yang berbatasan dengan ruang antar sel. Nah, sedangkan untuk koenkim tipe anular atau ini penebalan dinding selnya merata sehingga ruang sel menjadi berbentuk pipa. Nah, ini contoh dari tipe-tipe koenkim pada tumbuhan. Ada tipe angular, lamelar, anuler, dan lakuner. Ini merupakan angular di sudut, lalu yang kedua ini berupa lempeng, yang ketiga anuler, yang keempat lakuner. Nah, ini kalau dilihat secara membujur penebalannya seperti ini. Secara anguler, jadi hanya bagian tepi-tepinya saja. Nah, ini hanya bagian tepi-tepinya mengalami penebalan. Selanjutnya sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini biasanya disusun oleh sel-sel yang berdinding tebal dan juga keras, karena dia mengalami lignifikasi atau penebalan sekunder yang diisi oleh lignin. Nah, biasanya sklerenkim ini pada sel-sel dewasa yang tidak mengandung kloroplas. Fungsinya dia sebagai penyokong dan juga penguat bagian jaringan yang lainnya. Selnya biasanya juga bersifat elastis sama dengan koenkim, dapat menyesuaikan pertumbuhannya. Lalu kalau berdasarkan dari bentuk selnya dibedakan menjadi dua, yaitu sklereid dan juga serabut sklerenkim. Yang pertama ada sklereid. Sklereid biasanya disebut dengan sel batu karena
dia memiliki dinding sel yang keras. Bentuknya biasanya isodiametris atau bisa juga seperti bintang atau yang biasanya disebut dengan trichosklerate. Dapat berupa sel tunggal atau biasanya juga dapat berkumpul dengan sel xilem maupun floem. Nah, letak sklerat dalam jaringan dapat tersebar di dalam organ atau pada tempat-tempat tertentu. Nah, ini merupakan contoh dari sel-sel sklerat. Di sini ada yang seperti ini bentukannya, ada yang kayak gini. Nah, sedangkan yang kedua yaitu serabut sklerenkim. Bentuknya sangat panjang dengan bagian ujung meruncing dan ruang sel yang sempit karena mengalami penebalan dinding sekunder. Karena pada jaringan penguat, baik itu sklerenkim maupun kolenkim, pasti dia mengalami yang namanya penebalan dinding sel karena sifatnya yang sebagai penguat tadi itu. Nah, untuk yang serabut sklerenkim biasanya terdapat pada akar, batang, daun maupun buah. Nah, ini contoh dari sel-sel sklerenkim. Nah, kalau kita lihat di sini yang warnanya merah lalu tebal, ini biasanya yang mengalami penebalan dinding sel. Nah, biasanya ini merupakan jaringan dari jaringan sklerenkim maupun atau jaringan-jaringan penguat. Nah, ini ditemukan pada di dekat di sini. Nah, ini ditemukan pada bagian di dekat xilem dan juga floem yang mengalami penebalan ini. Sini. Lalu ini berada di tepi bawah, di bawah bagian jaringan pengangkut. Di sini ada xilem. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau misalnya secara skematis dapat kita lihat untuk susunan dari batang atau akar ini, biasanya dia terdiri dari ini. Nah, biasanya di sini nih ada di antara floem ini ada yang namanya serabut yang mengalami pengenebalan dinding. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini dia berfungsi untuk mengangkut berbagai cairan dan juga mineral organik maupun berfungsi untuk mendistribusikan hasil dari fotosintesis di dalam tumbuhan. Nah, biasanya terdiri dari dua, yaitu ada xilem dan juga floem. Xilem berfungsi untuk saluran pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun untuk proses fotosintesis, sedangkan floem ini mengangkut hasil fotosintesis atau asimilasi dari daun ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Xilem ada dua macam, yaitu ada protoxilem dan juga ada metaxilem. Nah, ini unsur xilem ini terdiri dari berbagai sel, yaitu ada unsur trakeal atau unsur fasal, ada disusun atas trakeit, lalu disusun atas serabut trakeit dan juga parenkim xilem. Pada penampang melintang, unsur fasal biasanya memiliki bentukan yaitu bersegi banyak atau biasanya membulat. Kadang-kadang biasanya xilem juga ini berfungsi sebagai penguat unsur-unsur fasal ini. Nah, selanjutnya bagian dari xilem di sini ada trakea. Nah, trakea di sini merupakan pembuluh kapiler dari akar sampai daun. Sel biasanya lebih pendek dan dinding selnya berkayu. Pada sel-sel pembentuk trakea biasanya tersusun
sedemikian rupa sehingga merupakan deretan memanjang, dan juga perforasi pada ujung sangat sempurna atau dinding selnya hilang sehingga membentuk pipa yang panjang. Jadi pada sel trakea biasanya bentukannya ini adalah berupa pipa. Nah, di dalam sel-sel yang bentuk pipa ini akan ada yang namanya penebalan sekunder. Nah, penebalan bermacam-macam. Ada yang penebalannya secara spiral, ada yang penebalannya secara cincin seperti ini. Ada yang kombinasi dari beberapa keduanya. Nah, lalu ada lagi yang namanya trakeit. Trakeit merupakan sel dengan ujung runcing, dindingnya keras, dan memiliki lumen besar. Di sini biasanya disebut dengan serabut trakeit atau serat xilem sebagai jaringan pengangkut, dan juga, nah ini sel-sel pada trakeit ini biasanya bersifat mati. Parenkim kayu terdapat sebagai sel-sel yang memanjang vertikal dan yang terusun ke arah radial merupakan parenkim jari-jari xilem. Nah, ini contoh beberapa unsur xilem di sini. Ini ada terjadi perforasi di sini, lubang-lubang di sini. Nah, ini jenis penembalan dinding sekunder. Tadi ada yang cincin, lalu ada yang spiral, ada yang jala, ada yang ini seperti tangga. Nah, di sini kalau pada unsur penyusun jaringan pengangkut ada yang namanya trakea dan juga trakeit. Dimana kalau trakea ini ujung selnya penuh dengan lubang atau perforasi sehingga transportasi dan zat hara dapat berlangsung antara sel yang satu dengan sel yang lain secara bebas. Sedangkan pada trakeit dia tidak terdapat perforasi sehingga transport air dan juga zat haranya berlangsung melalui noktah yang ada pada sel-selnya. Selanjutnya phloem. Phloem ada dua macam, yaitu ada proto dan juga meta. Terdiri dari unsur tapis atau unsur keribal, ada scleroid, serabut phloem, dan juga parenkim phloem. Unsur tapis terdiri dari bulu tapis dan juga sel pengiring. Nah, unsur tapis di sini selnya berupa sel tunggal, bentuknya memanjang, dan biasanya terletak di samping atau di ujung sel. Untuk bulu tapis, dia biasanya berkas sel yang memanjang, yang merupakan bagian dari yang masing-masingnya merupakan bagian dari bulu tapis yang dihubungkan satu atau lebih. Letaknya ada di ujung sel. Sedangkan sel pengiring biasanya sel-sel kecil yang ada di samping bulu tapis. Nah, lalu parenkim phloem di sini selnya bersifat hidup dan memiliki dinding primer dengan noktah sederhana. Untuk serabut phloem, di sini dia terdapat pada phloem primer maupun sekunder. Dindingnya tebal, berlignin, ada noktah juga, dan bentuk selnya lebih panjang dengan ujung saling berhimpit. Sedangkan untuk scleroid, di sini dia saling melekat pada phloem. Contohnya pada batang quercus dan juga cinnamomum. Nah, ini contohnya bekas mengangkut pada batang jagung ya. Jadi dapat kita lihat bahwa ada di sini unsur metaxilem, ada yang paling gede, yang protoxilem yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian phloem ada di bagian atas yang sel-selnya lebih kecil-kecil. Nah, di sini bagian phloem dia memiliki jaringan sklerenkim atau yang jaringan penguat yang dia memiliki penebalan pada dinding-dindingnya. Nah, jadi komponen-komponen phloem di sini untuk komponen-komponen xilem ada di sini. Nah, begitu pula ini pada batang ricinus. Nah, di sini untuk unsur xilem ada di bagian sini, sedangkan unsur phloem di sini ada di bagian sini. Antara unsur xilem dan juga phloem dia disekat oleh adanya kambium intravaskular. Nah, sini. Nah, ini contoh dari unsur-unsur phloem. Nah, jadi sekian untuk
penjelasan mengenai sel dan juga jaringan pada tumbuhan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum kelas, di Google Class. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.